mengemukakan semua masalah yang terjadi saat PBM di kelas. Langkah awal dalam mengidentifikasi masalah adalah mengemukakan masalah atau kendala apa saja yang terjadi di dalam kelas secara detail. Permasalahan ini sifatnya sangat kompleks dan beragam. Masalah ini bisa saja dipicu karena lingkungan belajar, tidak adanya motivasi dan media belajar dan sebagainya. Is there a problem here? Identifying and defining problems. At this point, you've learned a lot about the process of critical thinking. You've learned how to identify arguments and their parts, how to evaluate both the parts and the whole argument, and what common mistakes you need to be aware of when evaluating arguments made by others or crafting your own argument. Now it's time to think about how to apply critical thinking. Specific always. Disagreements about whether there is a problem that needs to be addressed occur all the time. Imagine you realize you have 3 midterm exams, all on the same day. Now, most students would look at this as a problem. How could I possibly study and be prepared for all 3 exams at once? Thinking that this is a serious issue that does need to be addressed, you approach one of your professors and say, "I have a huge problem. Your exam is the same day as the exams for 2 of my other classes. I really need to postpone your exam until the next week. This problem must be dealt with." Your professor might say, "Well, I'm sure it will be really tough to take the 3 exams on the same day, but this is college, and that's just the way things are. I don't see why I need to change anything for you." The point is that what one person views as a problem, another person simply sees as a fact of life. Different views on what things should be like. You think you should not have to have 3 exams on one day. The way the world is wrong. On the other hand, your professor thinks that it's simply a fact of life in college. The way the world is seems just fine to him. Once you've concluded that you do have a problem, and then you must the problem however they want to. Consider, for example, if a person said, "We have a problem with guns in this country." What does that really mean? Can you tell with certainty what the problem actually is? One person might interpret that as meaning that there are too many guns overall. Someone else might think it speaks to illegal gun ownership. And yet another might assume the speaker is talking about gun violence. A problem, what the specific nature of that problem is. Yang kedua, menganalisis penyebab terjadinya masalah. Baik, coba Bu Salvia dibaca. Untuk dapat melaksanakan PBM di kelas dengan baik tentunya para siswa memerlukan bimbingan dan arahan dari guru. Namun pada prosesnya tentu dijumpai berbagai masalah karena PBM tersebut tidak maksimal. Adanya masalah ini tentu disebabkan oleh faktor-faktor penyebab mengapa masalah itu bisa terjadi. Faktor masalah ini yang diperlukan minimalisir oleh guru sehingga capaian PBM bisa mencapai target. Yang ketiga, membuat konsep rencana pemecahan masalah. Dari masalah dan penyebab-penyebab yang telah ditemukan, baru kemudian dicarikan solusinya. Dalam menentukan solusi apa yang sesuai dengan jenis masalahnya. Jadi penyebab-penyebabnya itu kita cari tahu dulu, baru setelah itu kita cari solusinya. Karena anak-anak itu masalahnya berbeda-beda. Ada yang masalah dari internal, ada yang dari eksternal. Kita cari dulu masalah-masalahnya, baru nanti kita cari solusinya. Ada kalanya seorang guru harus mengetahui pendekatan ataupun teori dasar atas pemecahan masalah tersebut. Selain itu, temuan penelitian terdahulu, guru juga bisa mengambil hasil dari temuan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai rujukan atas pemecahan masalah. Dan pengalaman guru yang dari guru-guru itu juga bisa buat pengalaman untuk memecahkan masalah pada permasalahan oleh siswanya.
contoh-contoh permasalahan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, apakah siswa sudah menguasai kompetensi dasar yang telah diberikan? Yang kedua, apakah siswa sudah menguasai materi yang telah diberikan? Terus, apakah kondisi kelas sudah aman, nyaman, dan kondusif saat PBM? Kemudian, apakah siswa memperhatikan dengan baik saat proses belajar mengajar? Selanjutnya, permasalahan pembelajaran individu. Dalam kelas pembelajaran individual, sebagian besar siswa maju melalui kurikulum merdeka sendiri, memiliki sedikit kontak dengan guru dan bahkan lebih sedikit dengan teman sekelas mereka, yang masing-masing melakukan pekerjaan mereka sendiri. Ini bisa sangat membosankan dan menimbulkan kesepian dalam belajar yang bisa menjadi bencana besar bagi motivasi. Tentu saja dengan mereka belajar sendiri, empat langkah mengatasi pembelajaran individual. Yang pertama, temukan aktivitas yang dapat dilakukan oleh beberapa siswa di kelas. Nomor 2, membuat playlist kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan belajar tertentu. 3, Anda bisa mulai dengan berfokus pada satu kegiatan belajar individual untuk setiap siswa pembelajaran. Nomor 4, akhiri dengan aktivitas kelompok seperti kuis tim. 3. Baik, setelah kita mengikuti apa yang tadi sudah dijelaskan, kita berdiskusi dengan dua kelompok yang akan diisi dua pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja permasalahan dalam proses belajar mengajar? Kelompok yang kedua, apa saja strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar mengajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Waduh. Oke baik, kita ulang pertanyaannya dari Kak Ajis. Apa saja permasalahan dalam proses belajar mengajar? Baik, untuk hasil diskus kelompok ini telah menunjukkan beberapa poin mengenai permasalahan tentang apa saja permasalahan dalam proses belajar mengajar. Ada kami susun dapat 7 poin ini menjadi problem dalam pembelajaran siswa. Di antaranya yang pertama yang kita diskusikan yang tadi adalah tentang kurangnya minat belajar. Ini sangat penting karena kita itu harus tahu bagaimana kondisi dan keadaan siswa ketika belajar. Dan yang paling sering muncul yaitu tentang minat belajar siswa. Yang kedua, problem itu adalah ketidakcocokan metode pembelajaran. Berbagai metode pembelajaran dari mulai yang tersusun dalam kurikulum pembelajaran maupun dari metode-metode yang sudah diajarkan kadang terbentur dengan adanya keadaan siswa itu sendiri, dan ini menimbulkan ada beberapa ketidakcocokan
mengenai metode pembelajaran dengan kondisi siswa, dan ini menjadi problem. Kemudian teman-teman itu mungkin yang Bapak Haji kami sampaikan mengenai hasil diskusi kami tentang permasalahan-permasalahan dalam proses ajar mengajar. Jadi kami terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Babel dan bisa greget. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menerangkan apa tadi yang sudah ditanyakan oleh Pak Ajis. Pertanyaannya, apa saja strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar mengajar? Ada 5 poin dalam mengatasi kesulitan belajar mengajar. Yang pertama yaitu identifikasi sumber kesulitan. Guru perlu memahami apa permasalahan belajar siswa dengan mengamati, berkomunikasi dan menggunakan alat bantu seperti tes dan evaluasi. Yang kedua, penyesuaian pembelajaran. Setelah mengidentifikasi kesulitan, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran, materi dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan individual. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ajis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa greget. Selanjutnya, apa itu pembelajaran kelompok? Tidak, coba dibaca. Apa itu pembelajaran kelompok? Pembelajaran kelompok adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil. Untuk sering berinteraksi dengan sistem pembelajaran kelompok akan memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif dan siswa dapat saling menjalankan sesama siswa lainnya. Dalam pembelajaran ini akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah menyampaikan diskusi yang telah disampaikan tadi. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi permasalahan di kelas. Yang pertama yaitu mengemukakan semua masalah-masalah di kelas. Yang kedua, menganalisis penyebab masalah-masalah. Terus yang ketiga yaitu mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.